Shalom, selamat malam semuanya. Ya, semoga semuanya yang ada dimanapun berada malam hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Di musim seperti ini teman-teman ya, kita harus tetap meningkatkan iman kita juga, tetap menjaga iman kita, hubungan pribadi kita juga dengan Tuhan ya. Oleh karena itu kita akan membuat seri-seri pengajaran yang akan menemani semua teman-teman bintang-bintang Tuhan ya dimanapun berada. Dan malam hari ini saya dengan Pastor Daniel ya akan menemani selama 1 sampai 1,5 jam ke depan di dalam tema yaitu apologetic series ya atau tentang Tritunggal yang lagi booming ya atau yang lagi banyak diperdebatkan gitu ya di akhir-akhir ini. Nah itu kadang membingungkan. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Tapi sebelumnya mungkin Pastor Daniel mau mulai di dalam doa, boleh? Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, biarkan acara malam hari ini dapat memberikan berkat pada kami semua. Tuhan, Allah Roh Kudus, Kau singkapkan semua perkara-perkara yang tersembunyi Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan mengerti. Sebab Engkaulah saja yang dapat memberikan hikmat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastor, hari-hari ini kan kita banyak mendengar perdebatan atau hal-hal yang mungkin sebetulnya sudah dasar sekali ya tentang Tritunggal ya. Ini pengajaran yang sangat basic sekali, tapi ternyata banyak juga yang tanya kepada saya, pada kita bahwa kok membingungkan ya, semakin lama Tritunggal ini kenapa kok semakin membingungkan. Nah ini gimana Pastor tanggapannya ya? Apakah ini sangat penting memang harus kita ketahui seperti itu? Doktrin Tritunggal sebenarnya tidak tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Tetapi Alkitab memberikan gambaran sebenarnya Tritunggal itu memang betul-betul ada. Mengapa doktrin Tritunggal itu begitu penting? Karena ini dasar fondasi iman kita. Sebab kita salah memahami akan bahaya besar buat iman kita. Kalau kita salah mempercayai Yesus, misalnya Yesus ternyata bukan Tuhan, dia cuma ciptaan, dia cuma manusia, maka percuma iman kita, sia-sia iman kita. Kalau kita percaya Yesus ciptaan, kita percaya Yesus hanya manusia biasa, tidak punya keilahian apapun, maka semuanya adalah sia-sia pengorbanan di kayu salib. Karena tidak mungkin seorang manusia yang merupakan ciptaan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, itu tidak mungkin. Oleh karena itu doktrin Tritunggal itu begitu dasar, begitu penting dan harus kita ketahui bersama. Nah, biasanya doktrin Tritunggal ini apakah mungkin dari kecil itu mungkin waktu sekolah minggu itu penting ya Pastor ya? Sangat penting. Nah, memang kita memiliki keterbatasan untuk mengenali dahsyatnya tentang Tuhan kita, Allah kita. EQ manusia berapa sih batasnya? 150, 130, saya kurang tahu, mungkin 200. Tapi EQ-nya Tuhan berapa? Tidak terbatas. Oleh karena itu EQ manusia yang terbatas berusaha untuk memahami Allah yang tidak terbatas tentu saja akan sangat mustahil. Tetapi kita bisa menggambarkannya dengan mudah, menggambarkannya dengan simpel. Bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Esa. Nah, yang dimaksud Esa ini seperti apa? Nah, mari kita bisa baca bersama-sama ya. Boleh. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi saya katakan pada mulanya adalah firman. Awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia sudah ada unity sebelumnya. Sudah bersama-sama dengan Allah sebelumnya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya? Bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah ada. Sebelum bumi diciptakan Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan Yesus bukan dilahirkan jadi manusia, diciptakan. Nah ini ketika Tuhan Yesus menjadi manusia itu adalah inkarnasi Tuhan yang begitu
begitu luar biasa yang sampai manusia ini tidak bisa memikirkan kenapa Tuhan yang begitu maha kuasa mau turun ke muka bumi ini mengambil rupa seorang hamba supaya kita yang percaya kepada Dia bisa diselamatkan. Nah, itu adalah misteri yang luar biasa, misteri inkarnasi. Nah, yang jadi pokok permasalahan sekarang begitu banyak menganggap ada pandangan-pandangan di dalam kekristenan sendiri yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu ciptaan. Tuhan Yesus itu hanya merupakan Tuhan yang kecil. Dia bukan Tuhan yang besar. Berarti ada Tuhan besar, kecil, sedang gitu. Ya, itu adalah sesuatu yang cukup fatal di dalam kekristenan. Jikalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kecil dan dia bisa diperintah oleh siapapun juga, maka keilahiannya dipertanyakan dong. Bagaimana Tuhan yang kecil bisa menyelamatkan seisi dunia? Sangat susah. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa artinya? Tuhan Yesus berani memberikan sebuah jaminan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa tanpa melalui aku. Sehingga ini berhubungan lagi dengan keselamatan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun selain nama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Penting sekali. Mengapa kita perlu menyorotin ini? Karena Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dan sebelum bumi diciptakan, Dia ada bersama-sama dengan Allah. Nah, apakah Tuhannya orang Kristen adalah 3? Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat salah. Kita harus melihat bahwa kodrat. Nah, kodrat itu berbicara apa Dia? Siapa Dia? Bukan. Apa? Bukan. Siapa Dia berbicara tentang pribadi. Apa Dia? Contoh seperti ini. Kodrat saya adalah pria. Oh ya, tentu pria. Saya wanita. Every wanita. Nama saya Daniel. Pribadi saya pribadi Daniel. Nah, manusia dengan nama itu berbeda sekali. Pribadi saya adalah pribadi Daniel. Nah, bagaimana Allah kita bisa memiliki 3 pribadi? Oleh karena itu, hakikatnya bahwa Allah itu Esa. Nah, Allah memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu menjadi satu kesatuan unity. Dan orang berusaha untuk menjumlahkan bahwa Allah Bapa ditambah Allah Putra ditambah Allah Roh Kudus adalah 3. Ada yang juga mengilustrasikan bahwa kekuatan daripada Allah Putra sepertiga, Allah Roh Kudus sepertiga, Allah Bapa sepertiga, sehingga kalau mereka bergabung bisa menjadi satu kekuatan. Itu tentu saja salah. Memang agak cukup susah gampang menerjemahkan tentang Tritunggal. Betul. Karena pertama-tama kita harus yakin Tuhan itu ada. Tuhan ada dimanapun Dia berada. Ketika kita berdoa di Indonesia, Tuhan hadir. Ketika kita berdoa di Korea, Tuhan hadir. Ketika kita berdoa di Amerika, Tuhan hadir. Apakah Tuhan kita banyak? Apakah Tuhan kita adalah Tuhan di Amerika, Tuhan di Indonesia, Tuhan di Korea? Tidak, Tuhan kita cuma satu. Lalu kenapa Dia bisa maha hadir? Itulah kemahakuasaan Tuhan yang kita tidak mengerti. Tidak bisa kita selami. Contoh seperti ini. Kalau saya sering ilustrasikan, ilustrasi belum tentu sempurna. Tetapi ilustrasi akan mempermudah kita untuk menggambarkan bagaimana tentang Allah Tritunggal itu. Contoh Evi, saya punya sebuah perusahaan yang bernama perusahaan besi. Apa dia? Perusahaan besi. Nah, di dalam perusahaan besi itu terdiri dari 3 direktur. Ada direktur pemasaran, ada direktur direktur QC, dan satu lagi adalah direktur untuk keuangan, finansial. Nah, 3 ini ketika kita tanya
menunjuk kepada pribadinya, beda nggak pribadi direktur keuangan, direktur QC, dan direktur mungkin pemasaran? Berbeda. Tetapi kalau kita tanya, mereka ada di dalam perusahaan mana? Perusahaan A. Nah, tentu saja ilustrasi seperti ini sangat bisa didebat. Karena memang tidak ada satu ilustrasi pun yang bisa sampai sempurna untuk menggambarkan kemahatauan Tuhan. Manusia dengan EQ yang terbatas ini berusaha menggambarkan sesimpel mungkin supaya untuk mengerti. Karena dari zaman dahulu di perjanjian lama, Allah sebenarnya adalah Esa, tetapi mengandung pengertian jamak. Contoh lagi, saya mau bertanya, Indonesia ada Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera. Bisakah saya pilah-pilah bahwa Sumatera bukan Indonesia? Pulau Bali bukan Indonesia? Pulau Kalimantan bukan Indonesia? Enggak, Pulau Jawa Indonesia, Pulau Bali Indonesia, Pulau Sumatera Indonesia. Tetapi ini pun juga bisa dipermasalahkan. Ada lagi yang menggambarkan Tuhan seperti telur. Tuhan adalah Allah Bapa adalah kuning telurnya. Allah Putra adalah putih telurnya. Cangkangnya Roh Kudus. Ini pun juga gambaran-gambaran yang sering kita dengar. Tetapi saya punya sebuah gambaran yang cukup menarik. Ketika saya menggambarkan itu, saya cukup diberkati. Yaitu satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita harus tahu mereka Allah. Mereka apakah tiga? Tidak, karena Allah tidak bisa dibagi-bagi. Allah itu Esa, Allah itu satu. Contoh, perusahaan besi. Perusahaan itu tidak bisa dibagi-bagi, tetapi pribadinya ada tiga yang menjalankan. Yaitu direktur keuangan mungkin, direktur pemasaran, direktur QC. Tetapi itu juga tidak sempurna. Tetapi saya cukup diberkati dengan pemahaman yang ketika saya berdoa, kira-kira Tuhan memberikan gambaran seperti ini di hati saya. Kita tinggal di planet mana, Evi? Planet bumi. Planet bumi. Mengapa disebut bumi? Mengapa Mars tidak disebut bumi? Karena Mars gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada yang lain. Contoh, bumi terdiri dari apa? Terdiri apa yang menarik dari bumi? Ada gaya gravitasi. Ada juga yang disebut dengan atmosfer yang melindungi bumi dari segala ancaman bahaya. Oleh karena itu ada atmosfer, ada gaya gravitasi, dan ada bumi itu sendiri. Atau planet itu sendiri. Saya nggak namakan bumi karena bumi merupakan nama sebuah planet. Nah, apakah bisa disebut bumi ketika tidak ada atmosfernya? Tidak bisa. Mungkin itu disebut planet lain. Apakah bisa disebut bumi kalau tidak ada gaya gravitasinya? Tentu saja itu berbeda sekali, tidak bisa disebut bumi. Bisa disebut bumi karena apa? Karena memiliki tiga hal tersebut. Yaitu gaya gravitasi, kita percaya juga bumi memiliki atmosfer, dan bumi memiliki planet itu sendiri. Nah, Allah Bapa, saya mau tanya, atmosfer itu ciri khas dari bumi tidak? Oh, ciri khas dari bumi. Punya pribadi, yaitu melindungi dari segala serangan. Gaya gravitasi, ciri khas dari bumi enggak? Dengan gaya gravitasi, ukuran bumi itu adalah ciri khas dari bumi. Lalu planetnya sendiri yang ada air, ada kehidupan, ciri khas dari bumi enggak? Ciri khas dari bumi. Bisa enggak atmosfer saya sebut bahwa atmosfer itu adalah bumi itu sendiri, identik dengan bumi itu sendiri? Bisa. Gaya gravitasi yang kesekian identik dengan bumi itu sendiri? Bisa. Dengan planet yang memiliki air, bisa nggak disebut dengan bumi itu sendiri? Bisa. Tetapi gambaran ini pun tidak sempurna. Jadi susah ya menggambarkan Susah, Tritunggal tetapi itu ya? sebenarnya gampang kalau kita mengerti. Gitu ya. Pertama, kita harus punya dulu pengetahuan memimpin pada iman, iman atau memimpin pada pengetahuan, Evi. Nah, ketika pengetahuan kita memimpin pada iman, kita sudah salah. Karena pengetahuan kita tidak sempurna. Kita harus beriman dulu bahwa Tuhan itu ada. Nah, setelah itu pengetahuan akan menuntun kita
kepada pengenalan akan Tuhan kita. Lah, oleh karena itu penting sekali mengerti tentang Allah Tritunggal. Saya tidak bingung sama sekali, sangat mudah. Namanya Allah, punya pribadi anak, punya pribadi Roh Kudus, punya pribadi Bapa, karena dia Allah. Kodratnya ini Allah, hakikatnya ini Allah, tapi pribadinya masing-masing berbeda. Bisa nggak disebut Allahnya orang Kristen 3? Ya nggak bisa banget. Allah bukan manusia. Itu banyak yang diserang mungkin ya. Ada orang-orang yang imannya goyah kalau dibilang, Tuhanmu kok 3 gitu ya. Akhirnya dia mikir juga, iya ya kok bisa 3 gitu ya. Karena dibawa di dalam pemikiran 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Oleh karena itu dia tidak memahami bahwa Allah memiliki rahasia yang luar biasa, tidak terselami. Siapa sih yang di muka bumi ini bisa menggambarkan Allah? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan Allah seperti apa. Ketika kita membaca kebenaran di dalam firman Tuhan, kita mendapat petunjuk jejak-jejak kaki mengenai Allah kita. Allah yang menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Yaitu Tuhan sendiri. Pada mulanya dia adalah bersama-sama dengan Allah, yaitu Allah sendiri, pribadi Allah sendiri, pribadi yang kedua dari Allah sendiri. Dan dia bersama-sama dengan Roh Kudus, pribadi dari Allah itu sendiri. Loh, Allah punya 3 pribadi. Dia hakikatnya Allah cuma tunggal, yaitu 1. Seperti perusahaan tadi, ada direktur 1, direktur 2, direktur 3, punya 3 pribadi. Tapi bisakah disebut perusahaan itu ketika 1 direkturnya tidak ada? Tidak bisa, karena didirikan oleh 3 direktur itu. Menjadi 1 kesatuan di dalam 1 perusahaan. Itu ilustrasi, tentu saja ilustrasi banyak kelemahan-kelemahannya. Ingat, pengetahuan manusia terus bertambah. Nah, dulu ketika saya waktu sekolah minggu, saya ikut kata kesasi dan yang lain-lain, kita mendapat gambaran pengajaran yang dari buku-buku. Dari buku-buku kita pelajari pengetahuan tentang internet terbatas. Sekarang kita bisa klik kemanapun, kita bisa searching dimanapun, benar nggak ini asli nggak naskahnya, ditulis tahun berapa dulu, kita perlu ensiklopedia dan yang lain-lain. Dan itu benar-benar menunjukkan pengetahuan manusia yang terus bertambah. Tetapi pengetahuan yang terus bertambah ini tidak boleh menggurui pengetahuannya Tuhan. Kita harus tunduk pada 1 iman, yaitu kita percaya Tuhan ada. Itu yang pertama dulu. Tuhan Maha Hadir. Bagaimana manusia bisa menerjemahkan Tuhan bisa di Amerika, Tuhan bisa di Indonesia, Tuhan bisa di Korea, Tuhan Maha Hadir. Berarti Tuhan ada banyak dong. Ya nggak bisa gitu, Tuhan cuma 1 loh, kok Maha Hadir. Kok bisa ada di mana-mana? Berarti Tuhannya banyak dong. Kita bisa percaya Tuhan Maha Hadir, kita nggak bisa percaya Tuhan punya 3 pribadi. Ini sangat lucu sekali. Ada yang nggak percaya juga Tuhan kok bisa jadi manusia gitu ya. Tuhan tidak bisa jadi manusia, tidak bisa dipercaya, padahal sudah besar, sudah jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia rela mengorbankan anak yang tunggal supaya kita percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal, percaya selamat. Nah, sebenarnya ini adalah peristiwa nubuatan yang luar biasa. Dari perjanjian lama semuanya mengarah kepada pribadi Kristus Yesus. Dari kitab Kejadian yaitu kejatuhan Adam dan Hawa. Di situ Tuhan sudah memberikan sebuah rencana yang indah. Bahwa nantinya akan lahir sang juru selamat. Nah, Yesus itu manusia atau Allah? Menurut Evi bagaimana? Yesus itu manusia atau Allah? Dua-duanya, Pastor. Betul, 100% manusia, 100% Allah. Memang betul Tuhan berkata bahwa Bapakku lebih besar daripada aku. Artinya apa? Yesus Tuhan kecil dong? Bukan. Ada yang mengartikan kayak gitu ya? Iya, karena Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara di dalam inkarnasinya sebagai manusia. Oleh karena itu dia dibatasi oleh daging, dibatasi oleh kehendak-kehendak manusia. Tetapi dia tidak punya kehendak sendiri. Dia melakukan kehendak Bapaknya, yaitu Allah itu sendiri. Dan dia melakukan kehendaknya dia sendiri. Karena dia sebelumnya sudah ada. Sebenarnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu apa? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
Oleh karena itu kita percaya kepada Dia. Sebab kalau yang berkorban adalah ciptaan Allah, tidak mungkin bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Ciptaan mana yang sanggup menyelamatkan ciptaan Tuhan yang lainnya? Semua manusia. Dengan kemajuan ilmu kedokteran kita bisa menghambat virus COVID. Tetapi kita tidak bisa memusnahkan 100% loh. Semuanya ada kedaulatan Tuhan di sana. Oleh karena itu kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satu ya. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tanpa percaya kepada Yesus, tidak ada seorang pun bisa selamat. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam perjanjian lama kata Tuhan adalah kata Allah adalah Elohim. Kata El aja sudah menunjukkan maksud jamak. Satu, tapi pengertiannya jamak. Terdiri dari, kita bisa tahu unsur-unsurnya Tuhan. Oh, tidak bisa. Dia tidak terselami. Oleh karena itu saya percaya bahwa yang penting kita mengerti intinya. Kalau ditanya Tuhannya orang Kristen 3. Kita menjelaskan kepada seseorang yang pikirannya belum diterangi oleh Tuhan, belum diizinkan Tuhan untuk mengalami anugerah, ya susah. Karena sampai hari ini pun orang Israel ada selubung yang menutupi pikirannya. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Suatu saat nanti selubung itu akan dibuka. Dan oleh karena itu nanti mereka akan percaya Yesus adalah Mesaya itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti sekarang rencana besar Tuhan. Yesus adalah 100% manusia. Ketika Yesus berbicara kepada Bapaknya, dia berbicara sebagai manusia. Makanya dia berdoa kepada, mengajarkan doa Bapa kami itu ya. Betul. Mengajarkan doa Bapa kami. Ada yang tanya gitu ya, lah kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kok kita Yesus berdoa kepada Bapa gitu ya. Mungkin berarti konsep Tritunggalnya masih belum dapat ini mungkin. Belum dapat, gini ya. karena sebenarnya sebelumnya Yesus itu bukan ciptaan, dia bukan dilahirkan dari Maria, maksudnya proses kelahiran itu melahirkan Yesus, tidak dari semula sebenarnya sudah ada. Yesus, ya. Karena pada waktu Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini mengandung kami. Kata kami itu berbicara jamak. Nah, oleh karena itu sebenarnya Allah kita adalah Allah yang esa. Beda sama kepercayaan-kepercayaan kayak dewa-dewi yang jelas beda ya. Jelas beda. Karena itu mereka Tuhannya banyak gitu benar, ya. Benar, Tuhannya banyak, hakikatnya banyak, pribadinya sendiri-sendiri juga banyak. Kodrat dan hakikat untuk memahaminya dari dulu saya memang kurang paham. Walaupun saya mendapat pengajaran, dulu saya ikut kata kesasi, aliran dari gereja saya yang lama, sangat memberkati saya juga. Tetapi pemahaman saya pada waktu itu juga gak nyampe. Tetapi seiring ketika kita mendalami kebenaran firman Tuhan, belajar, tiba-tiba saya tahu semudah itu tentang Allah Tritunggal itu. Bahwa Allah itu cuma satu, pribadinya 3, selesai. Dan pribadi satu dengan pribadi yang lain itu setara, equal. Tidak ada yang lebih kuat Bapa, lebih kuat itu. Loh, Yesus kok berbicara kepada Bapa bahwa Bapa lah yang lebih powerful daripada aku. Loh iya, Yesus berbicara pada waktu turun di muka bumi sebagai konteks manusia. Lihat konteksnya. Bukan Yesus berbicara kepada dia dengan kealahannya gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu ketika Yesus cuma manusia, tidak mungkin. Malah ada iblis yang berkata bahwa kamu adalah anak Allah. Tidak bisa. Ini menarik sekali ya Pastor ya. Yes. Kan dulu ketika mungkin teman-teman ya yang di rumah ya, waktu kecil ya kita sudah belajar tentang Tritunggal ya, diajari sama guru sekolah minggu. Nah kalau saya pribadi pernah ya, mungkin bukan diajari secara detail ya, tapi mungkin pemahaman ya, karena mungkin kita bertemu terus pemahamannya itu gini. Satu pribadi tapi punya 3 peran. Misalnya saya kalau di rumah jadi siapa? Mama ya. Kalau di sekolah jadi murid gitu ya. Kalau di tempat kerja jadi pegawai. Nah itu artinya ya
ya pribadinya sama, cuma 3 peran ya, sehingga pada waktu itu dulu saya berpikir ya saya doa sama Bapa, Putra, Roh Kudus ya sama aja gitu. Itu ternyata itu salah ya Pastor ya? Jelas salah. Oh. Bagaimana bisa Allah memiliki satu Allah dengan 3 peran? Yesus berbicara, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tidak ada komunikasi satu sama lain, tidak ada unity di sana. Dan tiba-tiba bisa menjadi Roh Kudus. Sebenarnya ini cuma pribadi yang sama. Ini sebenarnya merujuk kepada kepercayaan tertentu. Seorang dewa bisa berinkarnasi menjadi sesosok pengemis. Seorang dewa bisa berinkarnasi menjadi sesosok nelayan. Seorang dewa bisa menitis kepada siapa, bisa berganti-ganti rupa. Jelas iman Kristen tidak seperti itu. Jadi memang ya bintang-bintang Tuhan, sobat-sobat dimanapun berada, kita penting sekali ternyata untuk memahami Tritunggal itu ya. Nah sambil kita nanti bincang-bincang ya malam hari ini sambil menemani sobat-sobat yang lagi mungkin makan malam ya, atau mungkin yang lagi bersantai di rumah ya. Kita akan bahas semakin seru ya, semakin lama pasti semakin seru karena dari kemarin kita sudah posting dan banyak pertanyaan yang sudah masuk ternyata ya. Terima kasih buat atensinya. Walaupun mungkin nggak langsung komen di kolom komentar ya, tapi mungkin sudah DM ke kami lewat chatting pribadi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, karena ada banyak kebingungan ternyata ya. Bahkan teman-teman yang ada dari luar pulau juga ada yang chatting ke saya, ini gimana ya, ini pengajaran tentang Tritunggal ini membingungkan gitu ya. Jadi ada jemaat-jemaat yang mulai resah gitu ya, apalagi hari-hari ini ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bilang, wah ini banyak perdebatan mengenai Tritunggal. Nah beberapa waktu lalu, sekitar beberapa tahun lalu, saya ingat ada banyak perdebatan dengan menggunakan istilah Yahweh juga ya. Nah itu mungkin Pastor kapan-kapan boleh ya dibahas Boleh, ya. Atau mungkin itu. tentang penglihatan. Nah ada yang bilang, wah penglihatan itu sesatkah? Atau mungkin tentang kesembuhan ya. Atau tentang hal-hal yang seru pokoknya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oleh karena itu kita akan mulai aja dengan pertanyaan-pertanyaannya. Saya lihat dulu ya, ini sudah ada yang bertanya di Instagram Live. Juga ini sudah banyak yang gabung ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung ya sejak kemarin. Nah kita mulai dulu dari situ ya. Ini pertanyaan yang pertama Pastor, dari inisial AO ya. Di Instagram, apakah Mormon mengakui Tritunggal? Nah, Mormon ini apakah bisa disebut sebagai ajaran sesat ataukah ajaran Kristen yang bermodifikasi atau gimana? Saya tepatnya itu bukan ajaran yang bersumber kepada Alkitab atau firman Tuhan. Ya, Mormon adalah tidak mempercayai Tritunggal versi iman Kristen. Nah, mereka percaya bahwa ada Allah Bapa menikah dengan Maria, melahirkan Kristus Yesus yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Nah, ini berbeda sekali. Karena saya percaya Tuhan yang diangkat atau Tuhan yang jelas tiba-tiba Evi dijadikan Tuhan, Evi tidak akan maha kuasa. Ya? Walaupun dalam tanda kutip yang menjadikan itu yang maha kuasa, berarti Evi ciptaan dong, bukan pencipta dong. Nah, buat apa kita menyembah ciptaan? Kita menyembah pencipta kita. Dan Yesus adalah pencipta kita. Karena Yesus dari awalnya sudah ada. Seperti itu. Dan dia datang ke muka bumi ini untuk mendemonstrasikan kuasanya. Untuk memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutilah. Nah, itu suatu perkataan yang dahsyat luar biasa. Jadi Mormon itu tidak termasuk di dalam iman termasuk di dalam Kristen, iman ya? Kristen, dan kita tidak membahas segala sesuatu yang tidak termasuk di dalam Jadi iman Kristen. Jadi Tritunggalnya menurut versi mereka pasti tentunya beda dengan versi sangat berbeda, sangat berbeda. Okay, ya? Nah, sekali lagi bintang-bintang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyembah sebuah pribadi yang merupakan ciptaan, tentu saja keselamatan kita diragukan. Tapi kalau kita menyembah satu pribadi yang sederajat, sama persis dengan Allah itu sendiri, dan dia memang Allah itu sendiri, keselamatan kita dijamin. Berarti Yesus dan Roh Kudus sederajat dengan Bapa. Sederajat, equal, sama. Sekali ya, harus, itu penting sekali. Garis bawahi, kasih stabilo. Ini adalah doktrin yang dasar. Karena gitu ya? Karena perbedaan pendapat boleh. Ya, perbedaan pendapat boleh. Penafsiran? Pendapat penafsiran
sah-sah saja asal tidak yang penting. Karena Tidak doktrinal tidak dasar doktrinal gitu ya. dasar, karena kalau doktrinal yang begitu dasar, Yesus adalah ciptaan, dia cuma diangkat sebagai Tuhan, Buat apa kita sia-sia percaya Tuhan iman Yesus ya? kita. Betul. Percuma. Kalau Yesus tidak pernah mati, ada orang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Betul. Ada Buat yang bilang apa begitu. kita Ya. percaya kepada Ada Tuhan? yang bilang itu. Tapi justru itu para rasul berkata bahwa yang benar adalah Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus adalah Tuhan kita. Nah, itu yang tidak bisa dibantah lagi. Kita boleh berbeda pendapat soal bahasa roh. Itu seru juga ya tentang bahasa roh ya. Saya baptisan juga. Kita boleh berbeda pendapat di soal-soal seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang inti, yaitu tentang Tritunggal, keselamatan, itu tidak boleh diganggu-gugat. Oke, jelas ya untuk pertanyaan pertama ya. Untuk saudara AO ya yang sudah tanya ya, thank you ya buat pertanyaannya. Yang kedua ada saudara Yohanes, ini yang tanya ya. Waktu remaja ibadah dulu dia ditunjuk doa syafaat. Lalu dia mengakhiri doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Nah setelah doa dia dikoreksi oleh pemimpin liturgi atau majelis. Dikatakan kalau mungkin ini berarti Protestan ya, mungkin mohon maaf kalau mungkin yang Protestan ya, ini adalah cerita gitu ya dari yang dialami oleh saudara Yohanes ini. Dikatakan kalau Protestan itu cukup dalam nama Yesus saja, lalu amin, nggak usah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah ini bagaimana gereja Protestan memandang Tritunggal atau Trinitas, ini menurut dia karena dikituin gitu ya. Nah mungkin teman-teman atau bintang-bintang Tuhan di rumah ingin komen, ingin menyanggah, ingin bertanya ya, silakan aja karena kita terbuka live ya, kita sambil santai malam hari ini. Nah menurut Pastor Daniel gimana ya? Saya bukakan di dalam Yohanes 16 ayat 26 ya. Mengapa iman Kristen berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tidak apa-apa kalau mau berdoa seperti itu, tetapi Tuhan mengajarkan sendiri untuk berdoa hanya dengan namanya. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, saya garis bawahi dalam namaku, dan aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, namaku. Mari kita baca juga Efesus 5 ayat 20. Jadi ini penting sekali, ini dasar sekali. Efesus 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Jadi boleh doa hanya dalam nama Yesus, begitu doa ya? Kalau kepercayaan iman Kristiani, karena Alkitab memerintahkan kepada kita berdoa di dalam nama Yesus, kita berdoa di dalam nama Yesus. Lalu apakah salah kalau misalnya seperti tadi ditegur ya saudara Yohanes ya, oh jangan doa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, nama Yesus saja udah cukup gitu? Itu gimana Pak? Atau tidak usah dilarang sebetulnya ya? Sah-sah saja sih. Sebetulnya nggak apa-apa ya kalau doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus gitu ya? Pokoknya Yesusnya nggak ketinggalan, karena gitu, dia adalah ya? jalan kebenaran dan hidup. Ya seperti itu. Oleh karena itu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau bagi saya pribadi, Alkitab sudah cukup sempurna menjelaskan segala sesuatunya. Yesus adalah perantara, bukan hanya perantara, dia adalah Tuhan kita. Oke ya. Kalau mungkin ada yang mau menyanggah atau mungkin mau menambahi atau bertanya, silahkan langsung aja ya. Nggak usah di kolom chat, langsung aja karena saya lagi online, jadi saya bisa langsung lihat teman-teman dari Instagram Miracle Worship, percaya saja, ataupun dari Christ Mercy Center _ ya CMC. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya, itu untuk saudara Yohanes ya, jadi nggak apa-apa doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi juga boleh dalam nama Yesus karena Tuhan dalam Alkitab diajarkan begitu ya, doa dalam nama Yesus ya. Tapi kalau Anda lihat ada orang lain berkata dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya tidak usah dikatakan sesat juga ya, bukan sesat juga ya Pastor ya. Dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Putra ada namanya.
Oh ya, Bapa Yesus ya. Tetapi saya Bapa dan pribadi Yesus dan Roh Alkitab, Kudus. saya pribadi Alkitab lebih daripada sempurna karena Alkitab memerintahkan kepada kita berdoa di dalam namaku, yaitu nama Tuhan Yesus Itu Kristus. sudah cukup. Sudah cukup dan Sudah lebih cukup. daripada sempurna. Ya, oke. Semoga bisa menjawab untuk saudara Yohanes. Kemudian kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya nih, datang dari kota di Jawa Timur ya. Kemarin sudah chat kepada saya. Ya, dia bingung nih karena ada hal yang lagi viral. Ya, viral di media sosial dan bahkan juga mungkin meresahkan iman dari banyak orang ya, karena bingung ini yang benar yang mana kalau gitu ya. Nah, ini akhirnya dia bertanya ya, kalau ajaran Tritunggal aja dipermasalahkan, ini kan hal yang basic ya. Lalu bagaimana ajaran tentang Dwitunggal? Nah, ini ada istilah lagi Pastor, Dwitunggal dari salah satu hamba Tuhan ya yang memiliki akar yang kuat. Sebetulnya dia bilang akar yang kuat dalam kekristenan katanya ya, karena jemaatnya puluhan ribu di seluruh Indonesia. Ini termasuk hamba Tuhan yang cukup besar ya. Mana yang menjadi dasar kekristenan di Indonesia kalau gitu? Kalau hamba Tuhan yang cukup besar saja ya, ini menganut Dwitunggal menurut saudara W ini ya. Nah, menurut Pastor gimana tanggapannya tentang hal ini ya? Yang pertama, hamba Tuhan yang besar belum tentu benar. Hamba Tuhan yang kecil juga belum tentu benar. Jadi yang paling benar adalah Alkitab. Nah, mari kita belajar dari Alkitab. Nah, sebenarnya paham Dwitunggal ini kelihatannya mirip dengan paham Arianisme. Mirip. Seperti apa itu Pastor? Bahwa Yesus Kristus itu disebut dengan putra Bapa, tetapi itu lebih rendah tingkatannya dari Bapa. Dia itu punya derajat atau Tuhan kecil, lebih rendah derajatnya. Ada jabatannya ada gitu ya. pangkatnya. Tingkatnya. Oh, ya, seperti pangkat. ini. Dan sedangkan Roh Kudus tidak diakui karena Roh Kudus itu satu kesatuan dengan Allah Bapa. Dan dia bukan pribadi, tetapi dia hanya dari dua hanya gitu dua. ya. Nah, kenapa ini berbeda? Kenapa ini yang jadi pokok permasalahan seperti itu? Sekali lagi statement firman Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, mengapa kita menyembah Yesus? Itu prinsip. Karena dia mati buat dosa-dosa kita. Oke, sekarang saya mau tanya. Misalnya Evi punya teman. Contoh siapa? Lani misalnya. Lani mati buat dosa-dosa Evi. Lalu Evi masuk surga? Enggak. Lalu siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Contoh nih, maaf ya, ada panglima perang berkorban buat anak buahnya. Anak buahnya masuk surga. Ini panglima perang loh, pangkatnya tinggi loh, derajatnya tinggi loh. Nggak bisa. Nah, Tuhan Yesus kalau derajatnya lebih rendah dari Allah Bapa itu sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan seluruh dunia? Kenapa nggak Allah Bapa sendiri yang menyelamatkan seluruh dunia? Nah, ini pemahaman yang nggak masuk di dalam pikiran saya sebenarnya. Karena ini penting. Karena kalau Tuhan Yesus tidak setara dengan Allah itu sendiri, Tuhan Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Tuhan Yesus tidak setara dengan Roh Kudus, dia ini cuma ciptaan atau diangkat sebagai Tuhan, sia-sia iman kita. Nanti lihat saja akan mulai menyimpang. Akan mempercayai keselamatan di luar Kristus Yesus. Karena ini fundamental. Karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga dia merasa ada keselamatan-keselamatan lain di luar Kristus Yesus. Bagi saya, sola scriptura. Firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab ini sudah lebih daripada sempurna untuk menjelaskan semuanya. Padahal mungkin hamba-hamba Tuhan besar ya, mungkin ada pengajaran-pengajaran. Nah, Saya- gimana membedakan jemaat kan nggak tahu gitu ya. Saya tidak berhak menghakimi orang, Betul. tapi saya berhak untuk membela iman saya lewat Alkitab. Oleh karena itu, apa yang saya percayai di dalam firman Tuhan, kita harus melihat. Oleh karena itu penting Evi belajar Alkitab. Betul. Saya pun sampai sekarang masih proses belajar terus. Iya. Ya, kita melewati S1, S2, S3, pas setelah S3 kita berhenti di S3, tidak. Sebenarnya gelar bagi saya pribadi bukan yang penting.
Tetapi yang terpenting adalah pengenalan kita akan Kristus Yesus. Walaupun saya punya gelar. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pengenalan kita akan Kristus Yesus, kita harus belajar firman Tuhan dengan metode yang benar. Betul. Tidak seenaknya sendiri. Nah, metode-metode yang benar itu ditaklukkan dengan sebuah hukum bahwa iman kita tentang Tuhan harus valid terlebih dahulu, baru iman itu menuntun kepada pengetahuan. Jangan dibalik. Kita pengetahuan dengan EQ kita cuma 130, lalu kita merasa EQ kita pandai sekali. Ingin menyelidiki Tuhan pandai gitu ya. filsafat, kita menyelidiki Tuhan, kita jatuh sendiri. Karena sudah tertulis kan, alangkah dalam pengetahuan Tuhan, siapa yang bisa mengetahui rahasia dan hikmatnya. Nanti jadi kayak ahli Taurat berarti Ya betul, itu bahaya sekali. Oleh karena itu saya tidak berhak menghakimi orang, tetapi saya berhak untuk mempertahankan iman saya tentang Kristus Yesus. Jadi ya, jemaat Tuhan dimanapun berada, bintang-bintang Tuhan, kita perlu sekali untuk belajar Alkitab ya. Nah, kita lanjut lagi pada pertanyaan yang semakin banyak ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup cukup menghibur gitu ya. Kepingin lihat surga ya. Kan seneng ya mau lihat surga, ketemu dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fernando ya. Kalau nanti kita ke surga, itu melihat Bapa atau Tuhan Yesus gitu? Kita lihat semuanya. Kita lihat semuanya ya. Karena Tuhan berkata bahwa aku pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, artinya apa? Tuhan pasti ada di sana dong. Ya. Kita ada Bapa juga, ada Roh Kudus juga, tetapi mereka unity, satu kesatuan. Itu seperti apa penggambarannya, itu susah Susah digambarkan ya. Karena dia adalah Tuhan. Sekarang saya mau tanya Evi, bisa nggak kucing menggambarkan manusia? Nggak bisa, otaknya kucing terbatas. Bisa nggak, mohon maaf ya, simpanse berhitung seperti manusia? Dia bisa dilatih seperti manusia, tetapi terbatas dengan batasan-batasan otaknya. Lah kita manusia berusaha untuk menyelidiki siapa itu Tuhan, walaupun Alkitab sudah memberikan petunjuk, kita kepingin lebih lagi, bahaya. Oleh karena itu, saya percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya ikatan yang luar biasa. Yaitu apa? Kasih. Allah adalah kasih. Oke ya. Dan itu diramu di dalam satu lingkaran kasih yang tidak terpisahkan satu sama lain juga. Oke. Ya, untuk Fernando yang ingin melihat surga atau nanti wajah dari siapa yang akan dilihat ya, kita lihat sama-sama nanti ya kalau sudah sampai ke sana ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi sudah dibahas ya oleh DR ya inisialnya, kalau apakah Trinitas disimbolkan dengan telur. Tadi sudah dibahas ya, karena nggak seperti itu juga ya Pastor ya, karena Paskah digambarkan sebagai telur, Trinitas sebagai telur. Mungkin saya tidak mempermasalahkan yang menggambarkan itu, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena ini ada telurnya, ada putih telurnya, itu disebut telur, seperti itu. Tetapi itu upaya untuk menggambarkan Trinitas. Yang penting maksud dan pikirannya adalah seperti ini. Mereka adalah kodratnya Allah. Satu. Ya, pribadinya tiga. Kok masih nggak bisa mikir sih? Saya bisa mikir. Kenapa? Saya diterangi cahaya firman Tuhan, saudara. Oh, ngerti dulu ya. Susah sekali berpikir. 1 ditambah 1 sampai akhirnya saya mulai merasa bahwa IQ saya terbatas. Karena begini Evi, ada orang yang IQ-nya 130 memandang Tuhan dengan IQ-nya 90 berbeda. Betul. Berbeda sekali. Lalu oleh karena itu kita belajar untuk menyimpelkan tanpa mengurangi arti nilai kekristenan itu sendiri. Oke. Masih banyak pertanyaan Pastor ya. Nanti penjelasannya bisa disimpan untuk banyak pertanyaan yang semakin seru ya. Jadi tetap lihat, ikuti ya untuk live Instagram ini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi, kemarin ada yang ngepost ya untuk acara ini, kan kemarin kita sudah buat DP ya. Tapi ada teman lain yang mungkin ingin membantu publikasi ya, jadi dia ngepost lagi acara ini dengan gambar ada tangan terangkat begitu ya, 3, tangan terangkat 3 gitu ya.
Nah, itu kan mungkin kebanyakan data itu ada di lukisan-lukisan atau apa digambar di internet ya. Itu ada Tuhan Yesus mengangkat jari, bukan tangan ya, jari 3 gitu ya. Nah, dia langsung tanya gitu ya, apakah ini juga menggambarkan apa benar itu Tuhan Yesus ya? Bukankah itu patung Baphomet atau setan katanya ya? Nah, ini gimana Pastor? Ini menyimpang ya dari Tritunggal, tapi mungkin menarik juga untuk dibahas ya. Sebenarnya lucu. Ya, dikatakan bahwa gambar itu meniru patung. Patung. Saya mengerti yang dimaksudkan, itu sering menjadi pertanyaan-pertanyaan dan biasanya di embel-embel Roh Kudus yang mengatakan pada saya bahwa itu gambar sesat dan yang lain-lain. Padahal Roh Kudus klaim dari seseorang harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan? Nah, oleh karena itu ada, kalau tidak salah ada 3 tangan Tuhan Yesus yang terangkat seperti ini. Sebenarnya ini menggambarkan Trinity. Ya, bukan mata gini ya. Ini iluminasi. betul. Ini iluminasi, tetapi ini Trinity. Lah yang jadi pokok permasalahan, mana yang meniru? Nah, sekarang saya mau tanya. Kita bisa tahu siapa yang meniru siapa, itu bagaimana caranya? Contoh, kita punya produk tas dengan merek branded. Merek A lah. Lalu merek B meniru. Karena A dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana bisa disebut gambar yang dilukis oleh pelukis terkenal itu meniru setan, padahal dia keluar terlebih dahulu gambar tersebut. Baru ada, dan itu yang menjadi masalah sih, seperti yang hari-hari ini ada begitu banyak ada ya tipuan mata. Jadi ada garis-garis membentuk salib atau tanda plus, itu dipermasalahkan karena itu seperti salib. Ya susah juga. Itu kan sebelum kita diberitahu itu salib, kita kan juga nggak tahu. Itu kan cuma tanda silang biasa. Jadi imajinasinya. Tetapi gitu begitu sudah diberikan inputan dasar, kita melihatnya seperti itu. Padahal ada juga di banner lain itu salibnya kebalik ya. Ya, tapi ini kan yang dalam tanda kutip yang istilahnya berbau metafora atau istilahnya sesuatu yang tidak jelas. Contoh kita memakai baju. Saya pernah memakai baju padahal itu huruf Mandarin misalnya dan tidak aneh-aneh. Tapi ada seseorang yang berkata bahwa itu pakaian mirip ular. Itu seperti ular melingkar. Saya mendapatkan dari Roh Kudus bahwa itu dari setan. Lalu saya berkata, saya juga punya Roh Kudus, saya bisa mendengar suara Tuhan. Lalu bagaimana klaim Roh Kudus menurut versi Anda? Mana yang benar? Karena kok bisa Roh Kudus yang saya dengar dengan Roh Kudus yang kalian dengar berbeda. Lalu bagaimana parameternya? Tentunya firman Tuhan. Repot kalau semua anak Tuhan bisa klaim, saya dengar dari Tuhan, saya dengar dari Tuhan, tetapi nggak pernah belajar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Kristus Yesus dengan membaca firman-Nya? Kalau nggak bisa membaca, cuma kerasa-kerasan, itu bahaya. Itu kapan-kapan perlu kita bahas ya, karena banyak orang Kristen yang yaitu kerasa-kerasan itu. Saya dilahirkan dari keluarga yang menganut paham reform, kuat sekali. Tetapi reform itu kuat pengajaran ya, bagus sekali. Sampai sekarang saya pegang. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga waktu saya perguruan tinggi, saya mengalami pemulihan luar biasa justru di gereja karismatik. Jadi karismatik dengan apa ya, Protestan mungkin ya. Itu hal yang sebenarnya kontradiktif, kelihatannya kontradiktif, tetapi Tuhan izinkan itu saya alami dan saya bisa memperoleh hati yang bijaksana memandang. Mungkin saling melengkapi. Nanti ada pertanyaan juga soal karismatik Protestan ya. Tapi kelihatannya agak menyimpang ya, masih banyak pertanyaan. Kita lanjut aja ya. Teman-teman yang masih mau tanya langsung ya, tapi mungkin yang berhubungan dengan Tritunggal. Kalau nanti ada hubungan dengan baptis dan lain sebagainya nanti bisa next session ya. Nah, ini gereja-gereja atau persekutuan banyak yang tidak mau membahas tentang tema Tritunggal. Ini dari pertanyaan dari Dipra ya. Menurut Pastor kenapa ya? Mungkin banyak gereja-gereja tuh enggak ngajar mungkin di mimbar atau di mana Tritunggal dijelasin seperti itu seperti ini. Kenapa banyak yang tidak mau mengangkat tema ini? Atau mungkin dipikir jemaat sudah ngerti mungkin ya. Mungkin bercandanya gini. Bercandanya hamba Tuhannya jadi-jadian.
Apa itu maksudnya? Siluman jadi-jadian. Bercanda. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Artinya memang dia rindu melayani Tuhan tapi tanpa basic pengenalan firman Tuhan yang dalam. Atau mungkin takut kalau ditanya. Yang kedua juga takut bagaimana menjelaskan. Takut salah mungkin. Tetapi ya? sebenarnya penting sekali. Karena itu dasar dari iman Kristiani. Iya. Nah sebenarnya kalau saya ditanya orang, loh bagaimana kadang Bapak bisa jadi anak? Saya mau tanya, Bapak itu anak enggak? Anak kok bisa jadi Bapak enggak? Bapak itu Roh Kudus enggak? Berarti Tuhannya orang Kristen adalah 3. Lah, kita digiring di dalam pemahaman dia. Akhirnya dikatain kalau wah sesat lo gitu ya. Karena menurut pemahaman dia. Iya kan? Nah, tetapi kalau menurut pemahaman Alkitab tidak demikian. Sekarang saya mau tanya. Dari contoh disiplin ilmu kimia. Kita mempelajari sesuatu dengan disiplin ilmu kimia, dengan disiplin ilmu teknik berbeda, dengan teknik bangunan berbeda, dengan disiplin ilmu ekonomi berbeda. Oleh karena itu yang kita percaya, menurut iman saya sebagai satu-satunya firman Tuhan ya Alkitab ini. Oleh karena itu saya tidak mau membahas berdasarkan pemahaman versi yang lain karena saya tidak percaya seperti itu. Saya mempercayai sesuai dengan iman Kristiani, Alkitab adalah satu-satunya narasumber saya yang bisa dipercaya. Nah, Pastor, ada pertanyaan menarik. Kalau Yesus itu adalah Allah, kemudian diutus ke bumi turun ya, menjadi manusia. Nah, berarti di surga itu kosong, artinya nggak ada Tuhan Yesus, gitu. Ini pertanyaan dari Angelia ya. Kalau gitu surga kosong dong, berarti di surga ada siapa gitu maksudnya ya? Bukankah ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus, dan ada Allah itu sendiri. Nah, apakah di surga itu kosong? Tiba-tiba ini pemahaman yang salah. Ini bukan pemahaman Tritunggal. Inilah permasalahannya kalau enggak dengan pemahaman Tritunggal. Oh, ya, dia anggap jadi itu satu Allah kemudian satu turun Allah, ya terus surga kosong gitu ya. Kosong. Karena kan dia menjelma menjadi manusia. Betul. Gitu Dan ya. yang Akhirnya, kedua juga itu adalah pemahaman yang sangat riskan sekali. Karena apa? Karena dengan demikian kita mempercayai bahwa satu, Yesus itu Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra itu adalah satu Allah sendiri yang berbagi peran. Nah, bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, bahwa sekali lagi statement saya, Tuhan Yesus tidak mungkin bisa menyelamatkan umat manusia kalau dia bukan Tuhan. Seberapa besar jasanya dia, seberapa besar dia diangkat sebagai Tuhan, dia tidak mungkin menyelamatkan umat manusia kalau dia bukan Tuhan itu sendiri. Oke. Ya, itu jelas ya, sudah diulang-ulang tadi ya sama Pastor ya. Kalau ada konsep Tritunggal, kalau bisa satu kenapa 3? Tadi sudah dijawab ya. Oke. Jika Allah itu Tritunggal, mengapa di Perjanjian Lama tidak satupun nabi di Perjanjian Lama mengatakannya? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang masuk seperti itu, Pastor. Sebenarnya ada. Siapa bilang nggak ada? Mari kita buka di dalam Kejadian. Kita buka di dalam Kejadian 16. Kejadian 16 ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah, istilah malaikat Tuhan ini menunjuk pada, kalau kita belajar bahasa Ibrani, itu menunjuk pada pribadi Yesus. Tetapi sayangnya penerjemahannya kurang spesifik di Alkitab bahasa Indonesia. Kata malaikat bisa merupakan ciptaan Tuhan. Tapi ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu sendiri. Seperti itu, karena penggambaran orang di Perjanjian Lama bahwa malaikat dengan Tuhan itu seringkali bercampur.
Nah, oleh karena itu ada yang berkata malaikat, contoh ya, malaikat raja jin, malaikat api, malaikat Tuhan. Sebenarnya cara berpikir orang perjanjian lama adalah itu menunjuk pada pribadi yang sangat tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan footprintnya, jejak-jejak kakinya, bahkan di perjanjian lama itu sendiri. Tapi tidak semua kata malaikat di perjanjian lama itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Bukan ya. Bukan. Ada malaikat yang menunjukkan harus pribadi. Lihat terjemahan aslinya mungkin ya. Kapan-kapan kita akan bahas, tapi sebelumnya memang harus belajar dulu ya bahasa Ibrani. Saya masih terus belajar juga. Terus terang membaca mungkin bisa, tapi vocabulary tetap harus ditingkatkan dari hari ke hari. Oke ya. Kita lanjut ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, teman-teman yang ingin bertanya ya bisa di kolom komentar ya di live, ataupun mungkin bisa di DM. Kalau DM mungkin agak lama ya membalasnya ya, tapi untuk di live bisa langsung. Ajak teman-teman juga untuk mungkin bisa gabung malam hari ini ya untuk di live-nya. Ada pertanyaan lagi. Nah, ada pertanyaan dari Batam nih ya. Kalau menurut salah satu ajaran mengatakan bahwa Allah itu Dui Tunggal karena Roh Kudus selalu menyatu dengan kehendak Bapa, sedangkan Yesus yang ketika menjadi manusia itu kan memiliki kehendak yang berbeda dengan Bapa, sehingga memiliki resiko terpisah selamanya dengan Bapa. Nah, ini tadi tentang Dui Tunggal berarti tadi sudah dijelaskan ya, Pastor ya. Sebenarnya bahwa misteri inkarnasi. Nah, kita harus mengerti bahwa Yesus yang disebut di sini yang lebih rendah sekilas dari malaikat-malaikat, karena apa ya? Karena dia mengosongkan dirinya, itu adalah inkarnasi Yesus. Bukan Yesus yang dalam tanda kutip dengan kemahakuasaannya dia inkarnasi Yesus menjadi manusia. Oleh karena itu kita harus paham tentang hal-hal tersebut. Nah, lalu berikutnya, apakah Roh Kudus itu melekat dengan kehendak Bapaknya? Nah, saya mau tanya, ketika tiga menjadi satu, semuanya satu rasa, satu pikiran. Ketika Anda menikah, suami istri satu kehendak, satu pikiran, dua menjadi satu ya. Ketika istrinya pergi kemana, suaminya pergi kemana, istrinya pergi kemana. Nah, oleh karena itu agak aneh sekali bahwa dalam tanda kutip bahwa kita bisa memahami hukum pernikahan dua menjadi satu, kita tidak bisa memahami hukum Allah. Tiga pribadi, satu hakikat atau satu kodrat, yaitu dia Allah, adalah Allah. Dan kita mulai berkata bahwa semuanya harusnya seia, sekata, sepemikiran. Ya jelas, kalau tidak satu, tidak unity. Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Yesus itu berarti nggak bisa terpisahkan kan harusnya ya? Tidak satu bisa, hakikat. Tapi mereka punya pribadi yang Kalau suami istri kan tadi bisa pisah, Pastor ya. Tapi justru ya. Itu menunjukkan gambaran unity. Gambaran harusnya ya, tidak boleh unity bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Ini menjadi satu. Nah, menjadi satu. Pribadinya punya kemauan ini dan kemauan ini, tapi tujuannya satu. Iya. Okay. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram ya. Mengapa ini Katolik dengan Protestan? Nah, ini bicara tentang Katolik dengan Protestan ya. Kenapa berbeda padahal tujuannya sama, yaitu Tuhan Yesus ya. Mungkin ini agak menyimpang pertanyaannya dari topik kita malam hari ini. Mungkin Pastor ingin sedikit aja Pastor ya, karena masih ada banyak pertanyaan. Tanggapannya seperti ini bagaimana Pastor? Begini, saya menghargai Katolik, saya menghargai Protestan juga. Tetapi saya berbicara dalam konteks iman saya sebagai Kristen. Seperti itu. Mengapa Protestan dan Katolik berbeda? Tentunya kita harus belajar dari sejarah gereja lagi. Kalau Anda yang kuliah, kebetulan di sekolah teologi, Anda akan mempelajari tentang sejarah gereja. Bagaimana pada waktu itu surat pengakuan dosa diperjualbelikan. Oleh karena itu ada gerakan reformasi dari Martin Luther dan yang lain-lain, dan akhirnya menjadi pisah. Apakah kenapa kok perlu berpisah? Saya percaya itu bagian di dalam rencana Tuhan, bagian di dalam kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya ketika ada sebuah sebuah aliran gitu ya, seperti itu pada waktu itu, saya tidak tahu sekarang ya, pada waktu itu dirasa ada penyimpangan ya.
ada penyimpangan, lalu ada gerakan reformasi yang menyempurnakannya mulai muncul. Tapi semuanya punya satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Nah, apakah mereka sudah berubah sekarang? Saya tidak tahu. Saya berdoa, sudah. Tapi kita tidak bisa menghakimi karena saya tidak mendalami ajarannya. Jadi kalau saya tidak mendalami ajaran seseorang, saya tidak berhak menghakiminya. Karena saya tidak pakar di sana. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Mengapa Allah ya mengucapkan ya Allah Bapa ampunilah dosa manusia? Mungkin maksudnya adalah Yesus ya. Yesus yang mengucapkan, inkarnasi. Yesus inkarnasi. Ya, Yesus sebelum inkarnasi dan Yesus yang inkarnasi. Artinya jadi inkarnasi itu punya tubuh punya ya. tubuh manusia. Oleh karena itu dia bisa berkomunikasi kepada Allah Bapanya. Seperti itu. Dan bisa mengampuni dosa. Bisa, dia punya kuasa. Bukankah anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa? Sehingga orang-orang Farisi berkata, siapa kamu? Sehingga kamu bisa berkata dosamu sudah diampuni. Jadi kalau sekarang kita minta ampunnya kepada siapa, Pastor? Minta ampunnya jelas. Tadi sudah dijelaskan. Pada semuanya boleh kan ya? Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus boleh ya? Iya, Tuhan Yesus ya. Kan Tuhan mengajarkan dalam namaku. Kalau kamu mau lewat Bapa, mau lihat Bapa, kamu lihat aku dulu. Karena aku adalah jalan. Ya kan, nggak bisa langsung kepada Bapa, nggak bisa. Harus mengenal Kristus. Kristus. Karena itu adalah misteri inkarnasi yang kita yakini, yaitu Allah menjadi manusia. Contohnya gini, bagaimana supaya kita bisa mengerti dunia kucing jadi kucing? Susah bahasa kucing nggak ngerti. Bagaimana kucing akan melihat, oh kucing ini yang kira-kira berbeda dan yang lain-lain. Mungkin bahasanya kok pakai kucing ya, mungkin bisa diralat. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau dulu saya diajari guru sekolah minggu saya tentang semut. Nah, semut mau jatuh, tentu saja Allah harus menjadi semut untuk memperingatkan mereka supaya tidak jatuh. Supaya bisa ngomong sama oleh karena semut, itu ketika semutnya diselamatkan nih, gitu ya, semutnya akan berdoa kepada yang menyelamatkan dia, yaitu siapa? Kristus Yesus. Karena dia nggak bisa mengenal Bapa karena di luar jangkauannya. Oleh karena itu dia harus melewati si anak. Sudah jelas. Begitu, Evi. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk pertanyaannya ya. Sekitar mungkin 30 menit lagi kita selesai ya. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan, kita nanti next akan bahas banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin kalau ada ide ya atau apa ya namanya, yang mungkin meresahkan iman kita, kebingungan kita umat Tuhan ya, boleh diajukan nanti kepada kami. Ya, mungkin di komen-komentar di postingan juga boleh ya, atau di YouTube ya, komen di YouTube juga boleh. Di YouTube-nya di Christ Mercy Center ya, di sana ada lagu, ada pujian, ada juga firman Tuhan dan sebagainya. Komen aja di situ kepingin topik apa ya yang kira-kira ingin dibahas ya. Nanti setiap minggunya kita akan bawakan topik-topik dan teman-teman bintang-bintang Tuhan boleh langsung tanya. Oke, masih ada waktu ya. Kita akan tanya lagi nih tentang tadi Pesa sedang singgung sedikit kalau masalah Tritunggal itu masalah yang fundamental ya. Tapi ini ada masalah yang tidak terlalu fundamental ya, tapi menjadi perdebatan dan ribut sekali, yaitu masalah baptisan, Pastor. Ini sedikit menyimpang, sedikit aja kita bahas karena ada pertanyaan ya. Aliran karismatik tidak mengakui baptis percik saat pindah gereja, tidak diakui. Jadi dia seorang Protestan, dia baptis percik, ini dia bilang, gimana solusi untuk saya yang ingin pindah ke aliran karismatik ya, karena di sana tidak diakui baptis percik. Padahal bukankah baptis itu hanya sekali gitu. Nah, menurut Pastor gimana tanggapannya soal perdebatan ini ya? Saya seorang yang pernah mengalami dua jenis baptisan. Baptis percik dan baptis selam. Oh. Ya. Gimana Pastor itu? Ya, karena waktu itu saya kurang memahami tentang firman Tuhan yang tepat. Nah, pertama-tama baptisan itu menyelamatkan kita tidak? Orang yang belum dibaptis tapi percaya pada Kristus Yesus selamat tidak? Selamat. Jadi baptisan bukan membuat kita bukan jalan keselamatan. Bukan jalan keselamatan ya, seperti itu. Tetapi perintah Tuhan membaptis. Nah, baptisan adalah sebuah cara menurut saya yang untuk menjalankan perintah Tuhan. Saya pribadi
kalau seseorang sudah dibaptis percik, saya pribadi tidak usah dibaptis selam. Tetapi kalau belum dibaptis sama sekali, contoh gini deh. Baptis selam bisa percaya baptis percik. Mau terima? Baptis percik ya, baptis selam tidak mengakui baptis percik. Tapi baptis percik mengakui baptis selam. Jadi ini ada lingkaran baptis percik, ini ada lingkaran baptis selam. Ketika digabungkan ada lingkaran tengah. Mana yang bisa diakui dua-duanya? Baptis selam. Oleh karena itu, gereja kami menganut baptis selam. Tetapi saya pribadi, mengapa? Karena dua-duanya ini bisa diakui. Tapi saya pribadi berpendapat bahwa sebenarnya ketika Anda sudah dibaptis percik, ya sudah selesai, tidak masalah. Bagi Jadi saya nggak usah pribadi ya, dibaptis lagi ya, tidak perlu. Asal percaya kepada Tuhan pada waktu dan itu. waktu itu nggak dipaksa. Bukan karena disiram, bukan karena ditodong, bukan karena ditakut-takuti, didorong dicelupin. Sudah dipaksa seperti itu, diteror dan yang lain-lain, tentu saja tidak dengan seperti itu. Karena bagi saya pribadi, saya punya pertanyaan, pada waktu kita tinggal di gurun pasir, pada waktu kita tinggal di gurun pasir nih, waktu itu tidak ada kolam, apakah kita harus mencari sungai terlebih dahulu untuk dibaptis? Tidak, tidak seperti itu. Oleh karena itu ada yang menggunakan baptisan pada waktu itu dengan menggunakan air lalu dipercik. Ya, terus yang pertanyaan saya ketika ada orang yang sakit, sudah koma, baru sadar dari komanya, dia mau dibaptis, apakah kita tega menyediakan kolam? Apakah kita tega mencelupkan dia? Oleh karena itu tidak masalah baptis percik, tetapi saya pribadi ya, karena ini baptis selam tidak bisa menerima baptis percik, tapi baptis percik mengakui baptis selam. Mana baptisan yang diakui dua-duanya? Baptisan selam, ya sudah, di gereja kita menganut baptisan selam. Nah, mungkin saudara ini yang tanya tadi, kalau dia mau pindah ke gereja karismatik mungkin tanya dulu gitu ya, ini gimana, apakah perlu dibaptis lagi? Nah, kalau dia dibaptis lagi gimana Pastor? Berarti itu peneguhan atau sebenarnya gimana ya? Baptis ulang dalam tanda kutip ketika dia sudah diprotestan, sekali dia sudah percaya, ya sudahlah. Sudah, tapi kalau gerejanya nggak mau gimana? Ini kan kalau kita ya, gereja kita ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman sudah dibaptis percik boleh. Kalau gereja lain nggak mau gimana Pastor? Karena baptisan itu bukan paksaan. Bukan paksaan. Tapi sukarela karena iman kita kepada Kristus Yesus. Baptisan yang justru dengan paksaan, dengan intimidasi. Kalau gitu kamu nggak jadi jemaat kita gitu. Tidak jadi jemaat. Kalau di surga nanti tidak sempurna, tidak memiliki organ-organ tubuh. Ada loh yang sampai mengerikan seperti itu teologianya. Atau kalau dosa harus dibaptis terus gitu ya. Oleh karena itu, wah ya bahaya sekali. Karena segala sesuatu dengan paksaan itu bukan ciri khasnya Tuhan. Hendaklah engkau memberi dirimu dibaptis. Artinya apa? Sukarela. Pengertian bahwa mencintai Tuhan. Betul, seperti itu. Ya? Bukan mencintai pasangan kita terus kita dibaptis. Bukan juga karena kita ditakut-takuti terus dibaptis. Bukan karena kelompok tumbuh bersama kita memberikan sebuah analisa. Kalau kau tidak dibaptis seperti ini nanti mabuk. Kalau kau tidak dibaptis seperti ini nanti gak ada organ-organ tubuh. Nah itu sebenarnya kan sudah arahnya ke bidat. Sudah jelas sesat sekali gitu ya. Oleh karena itu umat kita perlu pengajaran firman Tuhan yang benar. Dan berimbang. Dan ingat, pengetahuan tidak sempurna. Kita perlu Roh Kudus untuk menerangi pengetahuan kita. Kita perlu diilluminasikan, diterangi oleh Roh Kudus. Ya, tetapi diterangi Roh Kudus tidak boleh menyimpang daripada firman Tuhan. Artinya jadi tadi ya. Iya. Apa itu namanya tadi? Kerasa-kerasa. Oleh karena itu, saya mendengar suara Tuhan, saya tahu suara Tuhan. Oleh karena itu, seringkali saya mengalami kejadian-kejadian yang lucu. Bagaimana orang mendengar suara Tuhan tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, ada seseorang yang berkata, kamu jodohku, kamu harus menikah dengan aku. Nah, itu jelas-jelas salah. Ya, itu sebenarnya upaya manipulasi. Supaya diterima cintanya ya. Banyak orang yang berkata seperti ini, aku dengar suara Tuhan, sebenarnya untuk membranding dirinya,
aku ini deket loh sama Jadi Tuhan. nggak boleh ditolak. Hati-hati loh sama aku. Aku ini deket loh sama Oh, Tuhan. iya, iya. Aku tidak bisa dikoreksi loh. Aku tuh deket sama Tuhan loh. Aku the man of God. Nah banyak pendeta-pendeta yang seperti itu juga Saya ya. dulu seperti itu. Sekarang sudah berubah ya Sudah Pak Esther bertobat. ya, sudah bertobat. Saya dulu ya. seperti itu karena dalam tanda kutip pemahaman firman Tuhan saya cukup kuat pada waktu Ya. itu. Tetapi karisma. Karisma. Karisma itu dalam tanda kutip mengandalkan sebuah pengetahuan di luar firman Tuhan. Jadi kejadian yang saya rasa dari Tuhan, saya tidak selidiki lebih lanjut, berakibat sangat fatal. Karena kita tahu itu dari Tuhan, dari mana ya? Dari firman Tuhan. Nah karena kita terlena pada waktu itu masa-masa kuliah. Masih muda sekali ya. Begitu terlena sekali, begitu mengalami pengalaman-pengalaman supranatural bagi saya meninggalkan basic pengetahuan akan firman Tuhan. Saya dalam tanda kutip abaikan firman Tuhan Mungkin itu. terlena ya karena dengan hal supernatural waktu itu ya. Seperti karena pengalaman itu mirip dengan ekstasi. Jadi orang yang makan ekstasi mengalami euforia berlebihan dan yang lain-lain, sehingga saya tidak lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Artinya Tapi tidak ada satu seimbang, kejadian yang membuat saya berbalik dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak lama dari perguruan tinggi itu. Seperti itu. Dan oleh karena itu saya punya kesaksian Evi. Saya pernah hampir meninggal. Tetapi ada lucu, orang yang menggunakan kesaksian saya untuk, ini hamba Tuhan ini tidak menceritakan firman Tuhan, menceritakan kesaksian aja. Padahal kesaksian itu untuk meneguhkan iman saya di dalam Kristus Yesus. Tetapi orang kalau tidak suka, dia akan menyorot dari segi kesaksian, ya bukan firman yang diberitakan itu benar atau tidak. Disorot supranaturalnya, wah semua yang supranatural itu pasti sesat pasti gitu sesat. kayak. Padahal sekali lagi bahwa kesaksian itu nilainya di bawah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berdaulat. Kan luar biasa kalau semua orang punya klaim-klaim pribadi dengan Tuhan, akan muncul Alkitab baru. Padahal Alkitab sudah selesai, sudah sempurna. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi pada pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lagi. Tadi kita sudah bahas tentang baptis ya. Nanti kapan kita bahas tentang penglihatan yang ngeroh-ngeroh gitu ya, supranatural itu juga nanti kapan kita akan bahas, dan mungkin banyak sekali pertanyaan yang bisa muncul di sana ya. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, Kak, apakah Alkitab ini kan ada kata tiga. Nah, apakah kata tiga ini merujuk kepada Allah gitu ya? Maksudnya kan orang Kristen tuh suka sekali dengan kata tiga gitu. Apakah itu merujuk kepada Allah gitu ya? Apa ya mungkin maksudnya ini mungkin ungkapan gitu ya, apakah ini bisa mewakili yang esa atau yang lain-lain. Sebenarnya orang Kristen secara simbolik apakah suka angka 3? Mungkin ya. Tidak juga, karena ada yang suka tangga 7, handphonenya 7 1 karena sempurna juga, 1, ya, ada yang 3 dan yang lain-lain. Tetapi mungkin pemahamannya 3 ini adalah bahwa Allah Tritunggal. Kenapa kok percaya orang Kristen itu 3 seperti itu? Karena seperti segitiga ya. Dia membentuk bentuk segitiga. Nah, itu berbicara tentang Allah Tritunggal. Oke ya. Apakah orang Kristen hanya punya satu Bapa surgawi? Jelas ya, Bapa kita satu ya. Apakah Nabi Yesaya berkata Yesus akan jadi Bapa? Nah, ini pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya, bahwa pribadi Yesus dengan Bapa ini beda ya, bukan Yesus jadi Bapa ya. Tetapi begini, pada waktu Yesus jadi manusia, pada waktu itu ada murid-muridnya berkata Bapakku. Nah itu bukan Bapa di surga, tapi ungkapan contoh seperti inilah. Kalau saya sudah dewasa dipanggil Bapa, kadang dipanggil Kak, sebutan ya masih bisa lah, seperti itu sebutan. Nah apakah saya Bapak yang disebut Bapak di surga? Tidak bisa kan. Oleh karena itu harus kita lihat. Nah nanti mungkin di dalam seri-seri berikutnya saya bisa sedikit saja ajarkan tentang membaca bahasa Yunani, membaca bahasa Ibrani. Susah itu bahasa Yunani ya. Wah ya, nanti seru ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi, sebelum Pentakosta apakah Roh Kudus sudah turun? Nah ini bahas tentang Pentakosta, mungkin bahas tentang pribadi Roh Kudusnya ya. Berarti sebelum Pentakosta ini kan katanya Roh Kudus turun waktu Pentakosta. Nah sebelumnya katanya sudah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini apakah sudah ada? Gitu? Roh Kudus itu bersama-sama dengan pribadi Allah.
Jadi di perjanjian lama ada ya Ada. Roh Kudus ya. Tetapi Roh Kudus di perjanjian lama karena manusia berbuat dosa, belum ada korban penghapus dosa, Roh Tuhan tidak hinggap selama-lamanya. Roh Tuhan tidak hinggap selama-lamanya di Tidak Saul. berdiam. Tidak berdiam, tidak menetap di sana. Iya, iya. Tapi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus menetap di dalam hati orang percaya. Makanya Daud ya di Mazmur 51 ya bilang kalau jangan ambil rohmu Jangan daripadaku. ambil rohmu daripadaku, karena berarti tidak ada, menetap ya. tidak menetap. Oh ya ya. Jadi puji Tuhan sekali ya, saya senang sekali hidup di perjanjian baru ya. Artinya Yesus sudah Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, menetap tinggal dalam kita. Makanya Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa ya, Pastor ya, menghibur, menguatkan. Betul. Ya. Dia menyadarkan manusia akan dosa, membuat kita bisa bertobat. Itu Roh Kudus luar biasa sekali ya. Jadi itu pertanyaan dari saudari W ya yang tadi sudah tanya ya tentang apakah Pentakosta itu. Nah, kelihatannya pertanyaannya sudah mau habis nih ya. Mungkin Pastor mau kasih kata-kata penutup atau mungkin jadi bintang-bintang yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi seorang Kristiani, tidak cukup kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal gambaran Tuhan kita, Bapa kita yang sejati ya lewat Tuhan, tidak lewat kesaksian-kesaksian. Saya punya kesaksian yang bombastis yang bisa saya branding. Saya pernah mengalami peristiwa hampir mati. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa pernah ke surga. Pernah yang saya sebut di dalam peristiwa itu surga. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa seakan-akan melihat tubuh saya. Tapi itu saya sekali lagi selalu menegaskan itu nilainya. Nilai kelas kecil. Kapan-kapan boleh diceritakan. Kelas Pastor, kecil ya? karena apa? Firman Tuhan berdaulat. Karena apa? Tiap orang punya klaim berbeda-beda. Contoh seperti ini. Kita tahu kesaksian seseorang itu dari Tuhan atau tidak itu bagaimana ya? Dia dari firman Tuhan. Diuji oleh firman Bukan Tuhan, karena cantiknya hamba Tuhan itu. Terkenalnya. Gantengnya hamba Tuhan itu. Terkenalnya hamba Tuhan itu. Bahwa kita mengujinya lewat firman Tuhan. Ada seorang anak Tuhan mengaku pernah pergi ke surga. Tapi di sana lucu sekali kesaksiannya. Dia melihat ada penari-penari hula-hula. Itu saya jelaskan bahwa surga itu seperti itu. Tidak ada, dan dia merasa bahwa itu pengalaman yang euforia dia itu adalah berasal dari Tuhan. Saya jelas mengatakan jelas itu bukan dari Tuhan. Mengapa? Karena tidak sinkron dengan firman Tuhan. Ada orang yang berkata pernah melihat neraka. Sinkron nggak dengan neraka yang ada versi Alkitab? Kalau tidak sinkron, dusta. Seperti itu. Loh, orangnya berbuah kok. Dan yang lain-lain, saya nggak berhak menghakimi. Tetapi saya yang percaya segala sesuatu yang tidak bersumber pada firman Tuhan, yang tidak diuji oleh firman Tuhan, itu bisa menjadi sebuah dusta yang tidak disengaja. Atau dusta yang memang sudah disengaja atau dari awal. Disetting supaya karena saya pernah berjumpa dengan seseorang yang berkata seperti ini, yang menurut saya mengerikan sekali. Tidak apa-apa Pak Pendeta atau tidak apa-apa Kak berbohong asal orang lain percaya sama Yesus. Mengerikan sekali. Jadi demi orang percaya sama Yesus, dia rela mengarang cerita supranatural, dia rela mengarang cerita bahwa kemarin Tuhan suruh dia sesuatu, dan untuk Bapak kita ini Bapak terang atau Bapak gelap? Betul. Apa Bapak dusta? Berarti tidak boleh tidak boleh memenangkan jiwa, karena yang memenangkan jiwa bukan kita, Tuhan kan. Dengan cerita dusta, cerita bohong, karena ada orang-orang yang punya statement, tidak apa-apa kan, yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Wah, ini sebuah statement yang tidak bertanggung jawab, dan jujur saja saya ragu Yesusnya adalah Yesus yang dari Alkitab. Berarti Yesus siapa itu, Pastor? Yesus menurut pemahaman engkong kita mungkin. Yesus palsu. Yesus palsu. Yesus mungkin menurut pemahaman yang belum mengenal Yesus. Ya, seperti itu. Menarik sekali ya sobat-sobat ya. Nah, Pastor, kita sudah selesai untuk seri yang pertama ini ya. Nanti kita akan bicara tentang apologetic series yang lainnya. Dan selain apologetic ya, kita akan bahas tentang topik-topik yang menarik yang mungkin sobat-sobat bintang-bintang Tuhan bisa share ke kami atau ke Instagram kami ya, atau ke YouTube kami. Apa yang ingin dibahas ya, tema-tema apa yang mungkin
teman-teman merasa kebingungan ataupun merasa ini kok sesat nggak sih, seperti ini banyak kebingungan karena memang di akhir zaman ini akan banyak sekali muncul pengajar-pengajar palsu ya, kemudian bahkan mungkin hal-hal supranatural yang palsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk belajar firman Tuhan ya. Oke, Pastor, kita tutup saja di dalam doa. Silakan. Mari bintang-bintang Tuhan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami, di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Pada malam hari ini Tuhan, jikalau ada bintang-bintang Tuhan yang mendengar siaran ini, dan mereka tadi ragu imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menyangka Yesus adalah ciptaan, tetapi setelah mendengar siaran ini menjadi percaya Yesus adalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Hari ini ada 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Bintang-bintang Tuhan yang dikasih Tuhan. Percayalah, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan akhir. Sungguh, dia adalah Tuhan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat tanpa melalui Kristus Tuhan kita. Mari, yang belum percaya hari ini, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai hidupmu. Bukan hanya kemarin, tetapi sekarang sampai selama-lamanya. Engkau disertai Tuhan. Dan satu lagi, namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa di seri-seri yang lain. Tuhan Yesus memberkati.